awalkan tadi dengan membaca doa untuk orang-orang tua kita, untuk keluarga kita, baik yang sudah meninggal dunia atau yang masih ada. Semoga semua doa yang telah kita panjatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus tentunya yaitu doa yang kita kirimkan khusus di hari ini untuk almarhumah Syarifah Suraya binti Mustafa ibn Husain al-Idrus, dan juga Syarifah Bahia binti Usman ibn Yahya yang kebetulan hari ini walaupun lewat 2 atau 3 hari yang lalu 40 harinya, tapi bertepatan dengan 40 hari mereka, insya Allah doa yang kita panjatkan menjadi sebab kubur mereka dijadikan raudhah min riyadil jannah, dijadikan kuburnya taman-taman surganya Allah, diluaskan dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Amin ya rabbal. Dan juga kita mohon kepada Allah semoga dengan keberkahan yang telah kita lakukan di sore hari ini, di waktu yang sangat mulia, di majelis yang mulia, dan insya Allah juga hadir bersama kita orang-orang mulia. Allah kabulkan doa kita, orang-orang tua kita, keluarga yang masih ada yang kita cintai, semua diberikan panjang umur, diberikan sehat wal afiyah, diberikan keistiqomahan mereka semua berjalan di jalan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan yang mulia ini, untuk menyempurnakan dan mengistiqomahkan majelis kita di setiap pekan, setelah kita membaca sholawat kepada Rasul, kita sedikit membaca hadis Rasulullah atau membaca ayat Al-Quran yang berkaitan dengan apa yang kita lakukan khususnya di sore hari ini. Ada sebuah hadis, dan hadis ini sering kita bacakan dan sering kita dengar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam kitabnya As-Sunan, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah juga di dalam kitabnya As-Sunan. Walaupun di dalam sanadnya ada yang mengatakan sedikit kelemahan karena ada seorang rawi yang bernama Ali ibn Ubaid. Ali ibn Ubaid di sebagian ahli hadis dikatakan dhaif. Tetapi alhamdulillah maknanya hadis ini sahih. Walaupun di dalam segi sanad fihi dha'f, ada sedikit kelemahan, tapi maknanya disepakati oleh para ulama merupakan maknanya sahih, betul apa yang sesuai dengan di Al-Quran dan di hadis-hadis sahih yang lainnya. Diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Abu Usaid radhiyallahu anhu. Nama aslinya adalah Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi. Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi seorang sahabat Ansor yang sempat ikut perang Badar bersama Nabi, ikut perang Uhud bersama Rasul juga, bahkan perang Khandaq ikut bersama Nabi Muhammad SAW. Dan beliau meninggal pada tahun 40 Hijriah. Ada yang mengatakan beberapa tahun sebelum meninggalnya Sayyidina Utsman. Dan beliau sebelum meninggal sempat kedua matanya buta. Jadi sebelum meninggal dalam keadaan kedua matanya buta, lalu beliau meninggal. Dan waktu itu ketika kedua matanya buta, beliau bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena setelah beliau mengalami kebutaan, kemudian tidak berapa lama Sayyidina Utsman dibunuh. Terjadi pembunuhan kepada Sayyidina Utsman. Dia bilang, alhamdulillah Allah tutup mataku untuk tidak melihat kekasihnya Allah, kekasihnya Rasul dibunuh. Fitnah yang luar biasa. Alhamdulillah saya tidak melihat fitnah tersebut, kata Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi. Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi meninggal dalam usia 78 tahun. Beriwayatkan hadis banyak 24 hadis. Salah satunya beliau ceritakan, bainama nahnu julusun inda Rasulillah, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi. Dan memang begitulah para sahabat, memang sahabat itu suka sekali duduk sama Rasulullah. Di waktu-waktu peluang mereka akan berusaha bersama duduk berdekat Nabi Muhammad. Oleh karena itu kita juga begitu. Kita kalau mau cinta sama sahabat, cinta sama ahlul baitnya Rasul, harus mengikuti apa yang mereka lakukan. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang yang cinta akan selalu berusaha mengikuti siapa yang dia cintai. Sahabat dulu selalu duduk sama Nabi. Tapi kita sekarang mau duduk sama Nabi tidak ada. Karena Nabi sudah tidak ada.
Maka yang ada siapa? Al ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewarisnya Nabi. Kalau kita nggak bisa duduk langsung dengan Nabi Muhammad, sering-seringlah duduk dengan pewarisnya Nabi Muhammad SAW. Para asatidz, para kiai, para ustadz. Di situ ada majelis-majelis ilmu, jangan dibuang dan disia-siakan. Kalau ada majelis ilmu yang ada di sekitar rumah kita, insya Allah majelis-majelis seperti ini menambah motivasi kita untuk lebih semangat hadir di majelis Nabi Muhammad SAW. Walaupun tidak ada Nabi, tetapi di situ ada pewarisnya Nabi Muhammad SAW. Insya Allah Allah berikan keistiqomahan kepada kita untuk hadir ke majelis-majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah, ketika kami sedang duduk bersama Nabi, idja'ahu rajulun min bani Salimah. Di riwayat yang lain, idja'ahu rajulun min bani Salamah. Tidak lama kami sedang duduk dengan Rasul, tiba-tiba datang seorang laki-laki min bani Salimah. Ada yang membaca Salimah, ada yang membaca Salamah. Datang seseorang dari suku Bani Salamah atau Bani Salimah. Dan yang datang ini ternyata syab, seorang pemuda, seseorang yang masih muda datang menemui Nabi Muhammad SAW. Setelah dia datang, dia berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un aburruhuma bihi ba'da mautihima. Ternyata pemuda ini datang ke Rasul bertanya. Apa pertanyaannya? Hal baqiya, apakah masih ada sisa min birri abawayya, untuk saya berbakti kepada kedua orang tua saya, aburruhuma bihi ba'da mautihima, yang saya lakukan menjadi bakti saya kepada orang tua setelah meninggal mereka. Jadi dia bilang, ya Rasulullah, orang tua saya sudah meninggal, bisa nggak saya berbakti sama mereka padahal mereka sudah meninggal dunia? Kata para ulama, ini pemuda boleh jadi dulunya waktu orang tuanya ada tidak berbakti, setelah meninggal baru dia terasa ingin berbakti. Tidak sedikit orang seperti itu. Ketika orang tuanya ada, tidak perhatian. Ketika ada orang tuanya, tidak taat. Ketika ada orang tuanya, bikin pegel. Tapi setelah meninggal, baru dia sadar. Tidak sedikit umat yang seperti itu. Kadang-kadang kita tidak merasakan bagaimana berbakti kecuali setelah meninggal. Makanya kata para ulama, jaga sebelum mereka pergi. Ini banyak terjadi setelah meninggal baru dirasakan. Memang seperti yang dikatakan, tidak orang itu merasakan nikmat sehat kecuali saat dia sakit. Ketika sakit baru merasakan nikmatnya sehat. La ya'rifu qimata sehat illa saqim. Tidak merasakan nikmatnya sehat kecuali orang sakit. Tidak merasa nikmatnya ada orang tua kecuali orang tua sudah tidak ada. Nah, ini tentunya kemungkinan yang datang ini seperti itu. Atau kata ulama, kemungkinan pemuda ini sudah berbakti, tapi setelah orang tuanya meninggal ingin melanjutkan baktinya, masih bisa apa tidak, atau putus sampai di situ. Nah, ini insya Allah kita termasuk golongan yang kedua. Kita sudah berusaha berbakti dan setelah orang tua meninggal kita berusaha untuk melanjutkannya. Amin ya rabbal. Jangan sampai jadi yang pertama, setelah meninggal baru nyesel, tapi jadilah yang kedua. Hidup mereka kita selalu berusaha untuk berbakti. Kita berusaha untuk semaksimal mungkin melakukan apa yang membuat mereka senang. Dan setelah meninggal kita datang ke Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un aburruhuma bihi ba'da mautihima. Ya Rasul, orang tua saya sudah tidak ada, apakah saya masih bisa berbakti dengan mereka ya Rasul? Rasulullah tersenyum. Rasulullah tersenyum ketika mendengar pertanyaan ini, karena ini pertanyaan luar biasa. Pertanyaan ini bersumber dari orang yang ingin berbakti. Baik dia waktu hidupnya tidak berbakti tapi sekarang mau berbakti, atau dia masa hidup orang tuanya berbakti tapi sekarang mau tetap berbakti. Berarti ini pertanyaan dari anak yang soleh dan soleha.
Yang kedua, kata para ulama menunjukkan Nabi senyum. Kenapa? Karena ternyata justru bakti seorang anak akan lebih ikhlas terlihat ketika orang tuanya tidak ada. Ketika orang tua tidak ada, dia berbakti, itu bakti dengan nilainya lebih. Kenapa? Lebih ikhlasnya terlihat. Karena boleh jadi saat dia berbakti ketika bapaknya masih ada, karena pengen dibeliin motor. Kalau bapak kita nggak turutin, saya nggak dibeliin motor. Jadi baktinya nurutnya karena pengen dapat motor. Saya kalau nggak nurut sama ibu saya diomelin, mau nggak mau saya ikut nurut, berarti baktinya karena takut. Tapi kalau sudah meninggal, siapa yang melarang kita? Kalau saya nggak doa, siapa yang negur saya? Nggak ada yang tahu saya kalau tidak berdoa. Kenapa? Kata ulama, orang yang berbakti setelah orang tuanya meninggal menunjukkan ikhlasnya bakti anak itu. Bahkan kata para ulama, kalau orang tuanya sudah tidak ada tapi dia tetap berbakti, maka pahalanya lebih besar lagi. Kenapa? Karena menunjukkan keikhlasan seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dulu kita doain orang tua di depannya karena kita pengen dipuji. Orang tua jadi senang. Dulu kita melakukan apa yang dia mau karena kita pengen dapat pujian, dapat apa yang kita mau. Tapi saat ini siapa yang tegur kita kalau tidak berdoa? Tidak ada yang tegur. Orang tua pun tidak akan tegur karena mereka tidak tahu, sudah meninggal. Anda mau datang ziarah tidak ziarah, tidak ada yang tahu dan tidak ada yang tegur. Maka keikhlasan berbakti setelah orang meninggal, setelah orang tua meninggal, menunjukkan keikhlasan yang luar biasa. Oleh karena itu Nabi senyum menghadapi anak yang bertanya seperti ini. Maka Nabi segera menjawab dengan mengatakan, "Na'am, iya, ada. Baktimu tidak putus dengan meninggalnya orang tuamu. Baktimu tidak selesai kalau orang tuamu meninggal. Baktimu masih bisa kamu lanjutkan. Bagaimana ya Rasulullah caranya?" Maka Nabi menjelaskan, ada disebutkan di dalam hadis ini, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa ikramu sadiqihima wa inqadu, dalam riwayat wa infadu ahdihima, dan yang kelima wa tasilur rahim allati la tusalu illa bihima. Ada 5. Kalau kita lakukan, kita akan dicatat oleh Allah sebagai anak yang berbakti walaupun orang tua kita sudah tidak ada. Secara singkat, apa saja ya Rasul? Yang pertama, as-salatu alaihima. As-salatu alaihima artinya berdoa untuk mereka berdua. Jadi tidak ada kata khatam. Tidak ada kata khatam untuk berdoa kepada orang tua. 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100, setahun, 1000, itu hanya istilah. Tapi kalau untuk doa bukan hanya di hari pertama sampai hari ketiga. Untuk doa kepada orang tua bukan hanya di hari pertama sampai hari ke-7. Untuk berdoa untuk orang tua bukan hanya hari ke-40 atau nunggu hari 100 dan 1000. Setiap waktu, selama nafas masih ada, selama masih mulut bisa berucap, maka kata Rasulullah jangan berhenti. As-salatu alaihima, doakan mereka berdua. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Sangat mudah doanya. Apa kata para ulama? Apabila ada seorang anak dalam 1 hari membaca Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 11 kali, maka insya Allah sudah mencukupi untuk dia ingat sama orang tuanya setelah mereka meninggal. Kalau kurang dari itu berarti belum berdoa untuk orang tua. Ya Allah, 11. Makanya banyak tuh para ulama salaf nyuruh habis sholat 5 waktu, setelah dikit doa diawali Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani 11 kali setiap sholat. Standarnya sehari 11 paling kecil. Kalau kita nggak baca 11 kali dianggap kurang mendoakan orang
Wah, ya Allah, insya Allah mulai sekarang setiap habis sholat kita selipkan doa yang sangat pendek. Kedua ayat itu dari dua ayat, rabbighfirli warhamhum rabbighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dari Al-Quran, dari dua ayat yang berbeda digabung, kita baca sedikitnya 11 kali. Insya Allah amalan yang tidak terlalu berat, sangat ringan, dan kita semuanya hafal. Insya Allah Allah bisa berikan taufik hidayah kepada kita untuk melazimkan membaca rabbighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ini amalan yang pertama. Yang kedua, wal istighfaru lahuma, dan memintakan ampun untuk mereka berdua. Dan kalau kita baca itu doa masuk, karena di rabbighfirli sudah masuk istighfar. Rabbighfirli walidayya itu sifat, warhamhuma itu doa. Karena doa dan istighfar beda. Kalau doa itu mintanya, ya Allah kasih sayangilah orang tua saya, ya Allah masukkan orang tua saya ke dalam surga, ya Allah kuburnya luaskan, itu doa. Wa istighfar, ya Allah ampuni kedua orang tua saya, kasih sayangi orang tua saya, itu istighfar. Di dalam doa rabbighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dua doa itu sudah dapat. Jadi kalau kita baca rabbighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, berarti dapat as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Subhanallah, sangat mudah. Dan juga panjang-panjang, doanya pendek tapi istiqomah. Ini merupakan amalan yang nanti kita akan dicatat sebagai anak yang berbakti sama kedua orang tua kita. Baru yang ketiga amalannya perbuatan. Apa itu? Yang pertama, watasilur rahim allati la tusadu illa bihima, menyambung tali silaturahim. Tetap kita tidak putus. Almarhumah Khalifah Suraya binti Mustafa bin Husain, banyak ashabuha